Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Hendro Rizky dengan NIM L1A 024120 kelas MSPC angkatan 2024. Yang kali ini saya akan mengerjakan UAS yaitu dinamika populasi soal dari Bu Ani. Oke, yang pertama itu saya sudah eh, ini membuat data-datanya. Oke, untuk yang pertama itu ini menentukan jumlah produksi total maksimum, minimum, dan rata-rata tiap tahunnya. Oke, untuk yang pertama itu jumlah. Jadi ini rumusnya itu ini sama dengan sum, lalu kita blok dari 2020 hingga 2025, enter, lalu kita tarik hingga ke sini. Lalu untuk rata-rata itu rumusnya itu average Ave- average 2020 hingga 2025. Enter, kita tarik lagi. Tarik. Oke, lagi. Max, max. Kita tarik. Kita ke sini. Oke, untuk yang selanjutnya itu min. Min, ini sama seperti tadi. Enter. Lalu kita tarik. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita akan mengerjakan ini standarisasi upaya CPUE. Dan untuk rumusnya ini caranya itu yaitu produksi ini dibagi dengan upaya produksi. Ini caranya. Ini bagi strip bagi ini produksi strip bagi upaya produksi. Yang pancing strip produksi dibagi dengan upaya produksi. Oke, kita tarik hingga ke bawah. Tarik lagi. Oke, lalu ini kita total. Itu dengan cara sum. Kita, ini kita tinggal tarik. Oke. Dan untuk ini untuk phishing power index itu caranya itu nilai yang ini dibagi dengan yang ini. Jadi kita kayak saling mau bagi gitu. Jadi gini caranya. Jadi ini strip dibagi dengan ini. Kayak hasil segini. Dan ini strip ini gilnet dibagi dengan ini pancing. Dan untuk ini kita jadikan satu saja. Sipor. Kita tarik hingga bawah. Ini juga. Oke. Oke. Ini kita jumlahkan. Sum. Sum. Kita jumlahkan. Lalu tinggal kita tarik ke kanan. Oke. Dan untuk catch ini, nilai ini diambil dari yang ini produksi ton ini kita tambah ke ini gilnet produksi. Lalu kita tambah ke ini pancing produksi ton. Jadi gini caranya rumusnya. Strip
produksi plus produksi plus produksi. Oke. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang ini, ntar, tinggal kita jumlahin dulu ya. Jangan lupa kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan, enter. Jadi ini untuk jumlahnya. Dan untuk rawa ini, caranya itu kita, ini tuh, yang ini tuh kita kali dengan upaya upaya produksi trip. Jadi gini. Hmm. Trip ini kita kali dengan kali upaya. Nah, ini. Tinggal kita tarik ke bawah. Hmm. Nah, yang ini sama kayak tadi. Sorry. Sama. Hmm. Dikali dengan Gillnet upaya. Nah, lalu kita tarik lagi ke bawah. Hmm. Pancing. Kita pakai 1 kali upaya produksi. Ini. Sorry. Maaf. Upaya produksi. Ini pancing. Kita kali. Nah, upaya produksi. Hasilnya kita tarik ke bawah. Dan untuk effort ini, total ini, yaitu kita blok yang ini semua. Jadi gini, boom, kita blok. Ini untuk hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk yang ini, CPU ini, kita bagi nilai catch, kita bagi dengan effort total. Ini, kita tarik ke bawah. Nah, untuk ini rumusnya itu ln, rumusnya ln, terus untuk angkanya itu kita pakai yang CPUE. Ini, sorry, ln, ini, tinggal kita tarik ke bawah lagi. Nah, untuk yang S1 ini, CPUE ini, kita ambil data yang ini. Tinggal kita tarik. Untuk yang S2 ini, X2 ini, kita pakai yang effort total. Jadi ini. Tinggal kita tarik ke bawah lagi. Dan untuk Y CPU plus 1 strip CPUE, ini caranya itu kita bagi. Jadi, yang ini, S1 CPUE ini, strip,
Ini gini. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Gitu. Sorry. Sorry, maaf, maaf, salah. Ini salah untuk itu tuh jadi ini kita kurang satu gitu. Jadi gini sebentar ya teman-teman. Hmm, kenapa sih lah nol harusnya satu? Jadi gini teman-teman. Ini ini ya kan dibagi ini strip bagi dikurang satu. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Oke. Ini selanjutnya itu kita akan membuat grafiknya. Hmm. Untuk cara membuat grafiknya itu kita ke insert, ya kan? Kita blok CPU-nya ini untuk kita pakai data-datanya, view E, terus kita ke sketcher, terus kita pindahin dulu ini, gini, ya kan? Terus kita edit dulu, kita plus ini, terus ke data label, ini data label kita kita checklist, terus aksis ini titelnya kita tambahin. Nah, untuk yang ini chart titelnya itu kita ganti, yang chart titelnya itu kita ganti jadi CPUE, dan yang ini kita ganti, yang ini kita ganti C CPU CPUI ke kurung ton trip trip tutup kurung, dan untuk yang ini tahunnya tahun. Oke. Untuk yang ini grafik ini jadi yaitu menentukan antara tahun dan nilai CPU. Grafik ini digunakan eh untuk melihat tren perubahan produktivitas penangkapan dari waktu ke waktu. Berdasarkan grafik yang diperoleh terlihat bahwa nilai CPU mengalami mengalami penurunan setelah tahun 2021 sehingga menunjukkan adanya tekanan apa ya, tekanan penangkapan yang semakin besar terhadap sumber daya ikan cakalang. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita akan membuat regresi, yaitu menghitung regresinya. Ini caranya itu kita ke data, lalu ke sini data analisis, ke data analisis terus kita ke regresi. Dan untuk yang X ini kita masukin, yang X ini kita masukin ini, yang Y ini kita masukin ini, sorry, kita masukin blok ini. Dan untuk yang X ini kita masukin effort total dengan CPUE ini. Dan untuk output optionnya itu kita ganti ke output range. Dan ini mau taruh di mana bebas. Kalau aku taruh di sini. Oke. Ini. Ini sini sudah jadi untuk analisis ininya. Analisis apa datanya.
Analisis regresinya, bentar ya teman-teman. Kita rubah dulu. Bentar. Untuk ini water Hilburnnya kehapus. Mohon maaf teman-teman. Ini kita bikin lagi ya. Water Hilburn. Water Hilburn. Kita kasih namanya Walter Hilbert. Oke. Oke, udah benar. Oke. Oke, untuk nilai A-nya itu kita pakai nilai intercept. Jadi untuk nilai A itu kita pakai yang intercept yang ini. Jadi gini. Nih. Dan untuk yang B itu kita pakai yang X, variabel kedua. Ya, itu yang di tabel koefisiennya. Gini, gini. Dan untuk yang C itu kita pakai yang X variabel satu. Mhm. Ini, ini, ini. Dan untuk nilai R itu sama dengan nilai A. Untuk nilai Q itu sama dengan nilai C. Dan untuk nilai K itu nilai A dibagi nilai C, terus lalu kita kali dengan nilai yang B. Gini. Ingat. Oh, mohon maaf ada kesalahan. Ini jadi nilai nilai yang ini jadi ini jadi nilai A dibagi nilai nilai C. Nilai C harusnya kita pakai yang nol. Ini salah ya, maaf teman-teman. Ini atas hasil salah, harusnya kita pakai yang ini. Jadi, kita ulang lagi ya. Untuk ini, kita pakai ini, dibagi nilai yang ini, dikali nilai yang B. Nah, dan terus selanjutnya untuk CMSY itu sama dengan nilai ini kita tutup kurung dulu. Nilai R kita kali dengan nilai K dalam kurung kita bagi dengan yang A. Tadi salah teman-teman. Ada kesalahan. Jadi gini, kita ulang lagi teman-teman. Nilai ini CMSY itu kita tutup kurung. Eh, kita buka kurung. Ini kita
CMSY ini kita sambungan buka kurung nilai R kita kali dengan nilai K. It, enggak teman, lobet. Nah, kita tutup kurung, lalu sip. Dan jadi untuk nilai MSY itu kita ini nilai R dibagi kita buka kurung bagi 2, terus kita kali nilai Q. Hmm, sebentar ya teman-teman, ada kesalahan. Q 80. Tutup kurung. Gini. Terus kali dengan Q kurung. Oke. Dan untuk yang JTB yaitu nilai CMSY kita kali 80 dibagi 100. Dan ini kita akan mencari nilai regresi dari Fox ini ya. Oke, untuk ini kita cari, pertama kita ke data analisis, kita ke regresi kayak tadi, terus untuk nilai Y-nya gunakan yang learn CPUE. Kita blok. Dan untuk X-nya itu kita pakai yang effort total. Dan output range-nya ini terserah kalian mau taruh di mana. Outputnya kita taruh di sini aja. Oke. Oh, sebentar, teman-teman. Kita kita taruh. Bentar ya. Oke, oke, apa? Nah, kita pindahkan dulu karena sempit. Oke, kayak tadi ya teman-teman. Jadi kita ke data, kita ke data analisis, terus kita cari regresi. Ini kita menggunakan Fox ya. Jadi X-nya itu kita menggunakan len CPUE, kita blok aja. Dan untuk X-nya itu kita pakai yang
yang effort total. Ini. Dan ini output range-nya kita taruh di sini. Dan oke. Nah, ini sudah muncul semua. Ini kita ini dulu sebentar. Ya, teman-teman. Sini kita hapus dulu. Kita hapus. Clear. Hmm. Dan ini sudah jadi ya untuk ini regresi kita ingin menggunakan Fox-nya. Oke, dan untuk yang A itu kita masukin nilai yang intercept. Oke. Dan untuk yang B itu kita masukin nilai X variable. Oke. Kita nilai R itu sama dengan nilai A. Untuk CMSY-nya itu nilai A di kita, nilai A dibagi nilai B. B tutup kurung dikali X SP terus enter. Sorry, gini. Ngelek ya, maaf teman-teman. Jadi buka kurung nilai A dibagi nilai B tutup kurung dikali EXP. EXP kurangi 1. Lalu untuk MSY-nya, untuk yang MSY-nya itu, ini caranya ini itu kita ini save 1 dibagi MSY-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan B. Dan untuk TC-nya, nilai CMSY kita kali dengan 80 per 100. Dan untuk selanjutnya itu kita kan menghitung ini kita akan menghitung bagian keuntungan bersih usaha perikanan dan bagaimana pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita salin dulu. Hmm, Oke, untuk caranya itu nilai produksi dari ton itu rawai
Lalu kita kali dengan harga dengan harga. Lalu kita dengan harga, sorry bukan di biaya. Harga, jangan lupa kita kasih dolar, teman-teman. Dolarnya di sini. Lalu kita tambah dengan produksi Gillnet dikali dengan harga, kita tambah dolar juga, sama seperti kayak tadi, dolar. Setelah itu kita tambah dengan, sorry, setelah itu kita tambah dengan produksi pancing, kita kali dengan harga. Harga sama kayak tadi, jangan lupa ini dikasih dolarnya. Setelah itu enter. Itu enter. Di ini penerimaan kita tarik semua. Bentar ya. Kita tarik. Mhm. Dan untuk biaya, untuk ini biaya costnya itu sama dengan, oh, ntar kita ke atas dulu. Biaya IDR awal kita tambah dengan biaya Gillnet, lalu kita tambah juga ke biaya pancing. Lalu kita ke bawah lagi, enter. Terus teman-teman kayak ada kesalahan. Hmm, Bentar ya. Biaya ini biaya benar. Bentar ya teman-teman. Lihat soalnya. Biaya pancing. Biaya pancing itu oke. Untuk ini untuk biaya pancing benar, enter. Itu jumlah.
Dan untuk ini keuntungan bersihnya itu yaitu kurung penerimaan pelayan kita kurang dengan biaya total. Itu hasilnya, lalu kita save ke bawah. Lalu kita jumlahkan dan dengan zoom. Oke, jadi di sini adalah keuntungan bersih selama 5 tahun. Tahun 2025 keuntungan bersihnya selama 5 tahun. Dan ini soal yang ke-10 itu, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasar analisis tersebut? Oke, jadi ini jadi ini untuk hasil untuk total keuntungan bersih selama 5 tahun. Dan ini menjawab nomor 10, yaitu bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Oke, berdasarkan analisis tersebut, yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa eh, untuk pemanfaatan sumber daya ikan cakalang ini perlu dikelola secara hati-hati. Dan eh, untuk pengendalian upaya penangkapan, penerapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta monitoring stok ikan secara berskala perlu dilakukan agar sumber daya ikan tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan lain pada masa yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian untuk untuk tutorial pengerjaan UAS. UAS ini dari Bu Ani. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau dimanapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.